dipersembahkan oleh dan didukung oleh pemirsa, apakah BUMN kita masih ada pada tahun 2045? Dan bagaimana sesungguhnya utang di BUMN dan merger Bank Syariah? Sudah hadir bersama saya Menteri BUMN Erick Thohir. Sejak didapuk Presiden Joko Widodo menjadi Menteri BUMN, Erick Thohir menjadi salah satu newsmaker yang membetot perhatian publik. Mantan pemilik klub sepak bola tersohor dari Italia, Inter Milan ini bongkar pasang direksi dan komisaris di sejumlah perusahaan plat merah. Dan bongkar pasang ini berlanjut hingga sekarang. Gebrakan lainnya, Erick Thohir membubarkan 35 perusahaan plat merah. Sekarang, jumlah BUMN di Indonesia tinggal 107 BUMN. Bidang kerja perusahaan plat merah juga lebih fokus, cuma tinggal 12 klaster. Pada 1 Juli lalu, Erick mengubah logo Kementerian BUMN. Ada Garuda Indonesia yang bersanding dengan tulisan BUMN. Ini menggambarkan transformasi yang sedang dilakukan Kementerian BUMN. Pak Menteri, ini kan banyak orang soroti bahwa Pak Menteri sempat mengatakan 2045 tidak ada lagi BUMN. Kan orang, wah BUMN nggak ada, apa mau dijual-jual semua, diprivatisasi? Ya begini, ini semua kan masih teori, masih wacana. Tetapi apa yang saya sampaikan pada saat itu, kebetulan ada video conference dengan para pengusaha. Yeah. Saya sampaikan bahwa dengan daya beli masyarakat akan makin tinggi, ya, berarti pada saat itu kan kita dalam kategori negara maju, mungkin. Ya. Nah, karena itu ketika tidak ada lagi subsidi hal seperti itu, mungkin saja BUMN sudah tidak ada. Tetapi tentu kalau saya lihat pada hari ini atau mungkin beberapa tahun ke depan, apalagi sebagai orang swasta sebelumnya, ya kadang-kadang kan kita ada persepsi, wah BUMN ini nggak bagus begini. Tetapi kita mesti lihat dari sisi bagusnya. Kenapa? Ternyata BUMN itu sepertiga dari kekuatan ekonomi Indonesia itu perputarannya dari BUMN. Dan hal yang juga positif saya lihat, di mana ketika harus 4% itu dari keuntungan kita itu menjadi CSR. Bahkan sekarang kalau nggak salah ada di revisi itu sekarang mesti masuk ke dalam, bahkan bukan profit tetapi emang sebagai modal daripada kerjanya sendiri. Nah, perusahaan swasta mana yang punya komitmen 4% harus jadi CSR? Nah, di sisi lain juga banyak sekali kan memang public service daripada BUMN itu benar-benar terjangkaunya sampai bawah. Sebut aja misalnya, kita bicara mengenai kereta api. Itu kan masih ada dalam tanda kutip sebenarnya PSO-nya, dalam arti supaya tiketnya nggak mahal. Nah, atau kita bicara kemarin misalnya infrastruktur UKM, restrukturisasi UKM. Nah, bagaimana BRI ya bersama Himbara tanggal 31 Mei kemarin sudah 384 triliun yang direstrukturisasi, termasuk UKM dan menengah. Nah, itu sendiri kan impact supaya tidak jadi ketat daripada pendanaan di UKM sendiri. Nah, hal-hal ini yang poinnya saya ya BUMN sangat terasa, terutama pada saat-saat seperti ini, ataupun ada bencana alam, ataupun ketika membantu yang rakyat bawah, ya itu sangat terasa. Dan ini yang saya rasa poinnya saya di situ bukan berarti mau privatisasi, mau dijual-jual. Kalau saya cuma melihat ketika daya beli menaik, kemungkinan itu tidak ada. Memang sekarang ini yang paling besar dirasakan oleh masyarakat itu kan dua, Pak. Pertamina untuk harga BBM, apalagi ada one price policy, kemudian PLN, kan banyak yang kelas bawah itu kan yang disubsidi. Kalau di negara maju mana ada gratis-gratis listrik. Iya, listrik gratis, Pak ya. Itu. Tapi apa iya 2045 PLN itu nggak perlu lagi untuk subsidi? Kan sekarang fakta, Pak. Ya, saya rasa kemungkinan itu ada.
Iya. Karena itu kemarin sendiri kan apa yang terjadi di perubahan di PLN sendiri ada 4 poin yang saya minta mereka lakukan. Struktur daripada direksi sendiri jangan seakan-akan karena ini monopoli tidak ada lagi yang namanya tidak pernah ada, bukan tidak pernah ada yang namanya direktur pemasaran. Karena konsumen mencari. Iya mencari. Jadi ya kalau mau pasang listrik sini kan nggak bisa begitu. Iya. Salah satu yang menggelitik ketika saya rapat dengan kepala BKPM dan direksi Telkom. Ketika Telkom ketika PLN bilang, oh ini listrik, ini begini-begini, tetapi mereka tidak pernah melihat bahwa ada yang namanya lahan-lahan industri, kawasan industri, itu memerlukan listrik coba. Datanya nggak nyambung. Betul. Nah karena itu kemarin kita rapat direksi PLN dan kepala BKM dan saya. Ini loh, ternyata kawasan industri ini perlu listrik. Benar. Selama ini tidak pernah terpantau. Nah hal-hal ini yang kita coba sinergikan. Lalu kemarin juga kenapa kita menandatangan kerjasama dengan Microsoft salah satunya supaya ada yang namanya digitalization. Kita berharap ada yang namanya smart meter ke depan. Ya supaya semuanya fair, terukur. Ya. Yang kaya harus membayar, yang menengah membayar, tetapi yang memang kategori ke bawah ini jangan juga akal-akalan. Mohon maaf, misalnya kita nih pengusaha kos-kosan, ya mungkin tempat kos-kosannya perlu listrik 4.000, lalu meterannya dibagi 900. Kan itu kan dapat. Yang lainnya juga smart procurement, ya. Kita bisa mengantisipasi ya mana peralatan yang akan jatuh tempo untuk benar-benar ada overhaul atau perbaikan. Bukan sebelum sudah dilakukan. Nah, ini kan cost efisiensi. Apalagi kalau kita lihat sekarang dengan adanya 3D printing itu bahkan yang namanya roda besi tuh yang kalau di mesin-mesin itu ada, itu tidak perlu semua rodanya di-replace. Sekarang dengan 3D printing itu, yang paku-paku itunya, itu bisa dibuat 3D printing. Jadi buletan rodanya tetap produk lama, tapi gerigi-gerigi tajamnya itu udah bisa pakai 3D printing, lebih efisien. Nah itu salah satu yang kita harapkan procurement, supaya kenapa capex daripada PLN sendiri jangan terus meningkat, akhirnya kita tidak bisa deteksi. Betul. Benar nggak diperlukan efisiensi itu. Nah, yang lainnya juga kan yang dinamakan smart grid. Jadi supaya aliran listriknya ini bisa benar-benar terkontrol. Jangan-jangan di satu titik ini kelebihan, di titik lain kekurangan. Nah, ini kan mesti ada mekanisme yang, nah ini yang kita coba push. Nah, kita harapkan dengan hal ini ya transformasi yang ada di PLN pun bisa terjadi. Itu kira-kira. Ya, untuk bisa juga untuk keandalan, karena keluhan dari konsumen itu listrik mati tiba-tiba mati. Itu yang paling banyak dikeluhkan, Pak. Di beberapa daerah kelebihan listrik. Iya. Di beberapa daerah kekurangan. Listrik, nah ini kan bisa dibantu lah, tinggal tarik kabel dari Jawa ke mana, itu kan kita balance lah. Cuman pada saat ini memang cukup berat karena PLN sendiri kan dengan adanya COVID ini juga kebutuhan listrik drop banyak. Iya, betul. Drop banyak. Drop banyak, jadi kegiatan tidak jalan ya. Industri UMKM sampai korporasi juga. Iya. Dipersembahkan oleh